Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tanah Unggul Danau Giok. Suara ledakan bergema di ruang hampa. Raja Iblis melayang di udara, tangannya membentuk segel. Hukum ruang angkasa di sekelilingnya berfluktuasi dengan hebat. 81 penusuk hitam melayang di kehampaan di depannya. Tanda pada penusuk berkedip dan bersinar. Pergi. Raja Iblis meraung dan mendorong telapak tangannya ke depan. 81 penusuk hitam segera melesat ke depan dan menghilang ke dalam kehampaan. Detik berikutnya, gemuruh guntur yang teredam meledak di langit, dan 81 penusuk hitam tiba-tiba berubah menjadi 81 pilar menjulang tinggi yang mengelilingi pusaran yang kacau. Mereka membentuk formasi spasial yang menutup pusaran di tengahnya. Retakan spasial yang jelas muncul di kekosongan di sekitar formasi spasial. Seolah-olah suatu wilayah telah digali secara paksa dari bagian dunia ini, memutus semua hubungan dengan seluruh dunia dan membentuk ruang yang mandiri. Metode yang digunakan oleh klan iblis untuk membuka wilayah iblis juga serupa. Namun, itu bukanlah kekuatan Raja Iblis itu sendiri. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan hukum untuk mengumpulkan hampir seluruh kekuatan klan iblis pada saat itu. Saat ini, dia menggunakan 81 pilar penyegel surga sebagai fondasi untuk membentuk formasi penyegel surga. Meski tidak sekuat wilayah iblis, itu lebih dari cukup untuk menutup area dengan radius 1 juta mil. Raja Iblis punya trik yang bagus. Kamu sebenarnya mencoba mengisolasi aku dan formasi Dewa Dao dari dunia. Sayangnya, kamu masih terlalu picik. Gu Huojin dengan cepat memahami niat Raja Iblis dan mengejeknya. Begitu dia selesai berbicara, dia membuka tangannya, menyebabkan tanda jimat kuno muncul di tengah telapak tangannya, dan kemudian dia menunjuk ke arah pilar penyegel surga di dekatnya dari jauh. Rune di tengah telapak tangannya segera meledak dengan cahaya keemasan cemerlang, berubah menjadi pilar cahaya emas yang sangat kental. Tiba-tiba ia melesat ke arah pilar penyegel surga, tiba dalam sekejap. Jangan pernah memikirkannya. Saat itu, teriakan nyaring terdengar. Sosok guru kuil samsara tiba-tiba muncul di depan pilar penyegel surga. Dia mengangkat tangannya dan membentuk segel. Layar cahaya melingkar berwarna merah tua segera menyala di depannya. Ada 6 bola cahaya di atas ring, yang masing-masing memiliki tanda di tengahnya. Sinar cahaya keemasan dari waktu leluhur Dao menghantam bagian tengah layar cahaya melingkar, menyebabkan getaran hebat. Seluruh kekuatannya langsung diserap oleh layar cahaya melingkar, berubah menjadi bola cahaya lembut. Setelah beredar melalui 6 bola cahaya, bola itu langsung menghilang. Samsara, pemusnahan. Master Kuil Samsara membuat segel dengan satu tangan dan menekan layar cahaya melingkar dengan tangan lainnya sambil berteriak. Begitu dia selesai berbicara, lampu merah melonjak ke langit di belakangnya. Gumpalan kekuatan hukum terkondensasi menjadi zat nyata dan dituangkan ke dalam layar cahaya melingkar ke seluruh tubuhnya. 6 rune di tengah 6 bola cahaya pada layar cahaya melingkar menyala satu demi satu. Seluruh layar cahaya melingkar meluas 100 kali dalam sekejap. Bola cahaya merah tua yang besar mengembun di tengahnya dan tiba-tiba melesat ke arah Gu atau Jin. Bola lampu merah tua dikelilingi oleh kabut darah. Isinya kekuatan karma samsara yang telah dikumpulkan oleh guru kuil selama jutaan tahun. Gelombang kabut berwarna darah melonjak seperti longsoran salju, langsung menerkam ke arah Gu atau Jin. Gu Huojin bersiap untuk ini. Dia sudah menyiapkan penghalang waktu di depannya. Segala sesuatu yang mendekat akan membeku pada waktunya. Tidak ada cara baginya untuk melewatinya. Namun, ketika kabut berwarna darah melonjak ke layar cahaya keemasan, tidak ada halangan sama sekali, dan langsung melewatinya. Sedikit kejutan muncul di mata Gu Yujin. Dia dengan cepat melambaikan lengan bajunya untuk membubarkan kabut dengan hembusan angin. Namun, saat dia melambaikan lengan bajunya,
kabut darah mengembun menjadi untaian dan melesat ke lengan bajunya seperti anak panah. Dalam sekejap, leluhur Gu Huojin tertutup kabut darah. Dia merasakan tubuhnya menjadi lesu. Dia tidak bisa mengangkat lengan yang dia gunakan untuk mengaktifkan formasi. Itu terkulai ke bawah. Apa ini? Gu Huojin memandang guru kuil samsara dan bertanya. Karma samsara adalah sebuah eksistensi yang melampaui waktu. Kekuatan hukum waktumu tidak dapat menghentikannya. Terlebih lagi, karma diciptakan oleh pengadilan surgawi di bawah komandomu. Aku hanya mengumpulkannya di satu tempat dan mengembalikannya kepadamu, kata guru kuil samsara sambil tersenyum. Kamu ingin aku membalasmu dengan karma yang begitu kecil, guru kuil, bukankah kamu terlalu naif? Gu Haojin mencibir. Saat dia mengatakan ini, tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. Gumpalan cahaya keemasan berenang di sekelilingnya. Dia sepertinya sedang mandi di sungai waktu, menghapus karma sedikit demi sedikit. Melihat hal ini, guru kuil samsara tidak terlihat cemas. Sebaliknya, senyuman muncul di sudut mulutnya. Di saat yang sama, dia dengan cepat membuat segel di depannya. Jimat bercahaya muncul di bawah tubuh Gu Huojin. Di sisi lain, Master Iblis juga membacakan mantra di saat yang bersamaan. 81 pilar penyegel surga tiba-tiba bersinar terang. Dengan dentang, 81 rantai kristal hitam terbang dan mengikat Gu Huojin dengan kuat di tempatnya. Setelah diikat dengan rantai, ruang di luar tubuh Gu Huojin langsung terkunci. Aliran air waktu yang seharusnya tidak terhalang oleh ruang, tidak dapat terus mengalir dan terhenti. Terserah kamu, teriak Tuan Iblis. Ada kilatan cahaya di kehampaan di belakang Gu Huojin, dan sosok leluhur Dao Iblis Langit muncul. Ia langsung memanjang hingga ratusan kaki, melingkari Gu Huojin. Maha Guru, aku akan mengambil rohmu, wajah Yin Ming, yang seperti bayangan, berjarak kurang dari 3 kaki dari wajah leluhur Gu Huojin. Dia menyeringai mengerikan. Setelah menyaksikan rencana leluhur waktu, dia tidak segan-segan menyetujui usulan guru kuil samsara dan guru iblis. Keduanya akan bertanggung jawab untuk memenjarakan leluhur Gu Huojin dan dia akan bertanggung jawab untuk melahap rohnya. Selama dia berhasil melahap rohnya, akan sulit bagi Yin Ming untuk membayangkan seberapa besar kekuatannya akan melonjak. Tidak akan sulit baginya untuk menghentikan rencana leluhur Dao Waktu. Dia bahkan mungkin bisa membunuh Tuan Kuil Samsara dan Tuan Iblis sekaligus. Memikirkan bahwa bahkan mereka yang berdiri di puncak 3 hukum nomologis tertinggi akan dihancurkan olehnya, Yin Ming tidak dapat menahan kegembiraannya. Tubuhnya, yang terangkat tinggi di udara, tiba-tiba menyerbu ke bawah menuju bagian tengah alis Gu Huojin. Selama dia memasuki lautan kesadarannya, dia tidak akan memiliki peluang untuk menang. Suara yang terdengar seperti bel tembaga tiba-tiba terdengar dari sela-sela alis Gu Huojin. Riak emas menyebar dari lautan kesadarannya dan langsung bertabrakan dengan Yin Ming, yang datang ke arahnya. Yin Ming merasakan semburan panas di sekelilingnya. Esens ki-nya mulai terbakar tak terkendali. Tidak mungkin, Yin Ming panik. Tubuhnya bersinar dan dia mencoba terbang menjauh. Namun, pada saat ini, sebuah tangan besar telah terlepas dan mencengkeram tenggorokannya. Di jalur jalan agung, aku telah melangkah lebih jauh dari gabungan kalian semua. Kalian tidak boleh meremehkanku, kata Gu Huojin perlahan. Dengan itu, kekuatan hukum waktu yang benar-benar berbeda dari sebelumnya menyebar dari telapak tangannya. Itu berputar dengan keras seperti batu giling emas, langsung menggiling tubuh Yin Ming menjadi beberapa bagian dan menghilang sepenuhnya dari dunia. Di saat yang sama, lapisan kabut berwarna darah yang menutupi tubuhnya juga terkelupas seperti cat kuno, menghilang seperti asap sebelum jatuh ke tanah. Melihat hal ini, guru kuil samsara membuat luka di telapak tangannya. Setetes darah esensi mengalir ke telapak tangannya, dan tubuhnya tiba-tiba bersinar terang. Sebagai tanggapan,
Formasi jimat cahaya virtual di bawah Gu Huo Jin bersinar terang dan melonjak ke langit. Cahaya jimat itu sepertinya membuka lubang yang menuju ke dunia bawah. Ruang berwarna darah terungkap di dalam, dan jeritan yang menyayat hati terdengar dari dalam. Sosok berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya memanjat lubang lapis demi lapis. Namun betapapun kerasnya mereka berjuang, mereka tidak dapat keluar dari lubang tersebut. Ada kekuatan sobek yang sangat kuat di dalam lubang itu, menarik Gu Huo Jin, ingin menarik masuk. Permainan anak-anak. Gu Huo Jin bergumam dan mengarahkan jarinya ke bawah. Sebuah spiral cahaya abu-abu jatuh dari Vortex of Chaos di atas kepalanya dan menghantam lubang. Ruang berwarna darah di dalam lubang segera diganggu oleh kekuatan yang kuat. Sosok berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping sebelum mereka bisa bereaksi. Mereka mengikuti spiral cahaya abu-abu dan bergabung ke dalam Vortex of Chaos. Vortex of Chaos, yang baru saja berhenti berkembang, tiba-tiba meluas lagi. Melihat ini, ekspresi guru kuil samsara menjadi gelap. Dia mengubah gerakan mantra dan menarik mantranya. Formasi cahaya jimat perlahan menyusut, dan lubang berwarna darah menghilang sekali lagi. Melihat ini, Raja Iblis dan Guru Kuil Samsara saling memandang. Ekspresi mereka menjadi sangat rumit. Kamu akhirnya tahu rasa takut, Gu Huo Jin terkekeh. Dia mengangkat telapak tangannya yang terkondensasi dengan cahaya keemasan dan menyapu rantai kristal yang membungkus tubuhnya. Semua rantai kristal segera membusuk dan putus, berubah menjadi debu dan menghilang. Kekuatan hukum yang terkandung dalam formasi Dewa Dao ini adalah hukum kekacauan yang ada pada awal dunia. Itu adalah hukum penciptaan yang sebenarnya, dan jauh lebih kuno dari 3 hukum tertinggi. Dapat dikatakan bahwa hukum jalan surgawi juga lahir dari kekacauan. Jadi menurut Anda apakah mengisolasinya dengan kekuatan hukum luar angkasa akan berhasil? Gu Huo Jin bertanya sambil tersenyum. Mendengar ini, ekspresi Raja Iblis menjadi sangat jelek. Saat berikutnya, Vortex of Chaos di atas mereka bertiga tiba-tiba bergemuruh. Pusaran itu, yang tampak seperti awan kelabu, tiba-tiba meluas dan menelan 81 pilar penyegel surga. Mari kita sambut datangnya zaman keemasan bersama-sama, kata Gu Huo Jin dengan lantang. Bom, bom, bom. Semburan raungan terdengar terus-menerus. Vortex of Chaos yang besar terus berkembang, dan void di tepinya terus-menerus dipecah dan ditelan oleh cahaya abu-abu dari pusaran tersebut. Aliran ki spiritual langit dan bumi di kekosongan seluruh benua istana surgawi menjadi sangat kacau dalam sekejap. Semua kekuatan hukum tampaknya terganggu, dan semua aturan dunia yang telah beroperasi selama bertahun-tahun telah dilanggar pada saat ini. Danau Giok, yang telah lama hancur, tidak lagi melayang di udara. Sebaliknya, itu jatuh langsung menuju benua istana surgawi. Namun sebelum bisa mendarat, ia mulai hancur di udara. Li Yuanjiu dan korban selamat lainnya menstabilkan diri mereka dan terbang menuju tanah. Namun sebelum mereka bisa mendarat, benua istana surgawi di bawah juga mulai terpecah menjadi ngarai dan celah tak berujung. Hampir semua gunung berapi meletus hebat pada saat yang bersamaan, dan tsunami kembali terjadi di pinggir benua. Itu adalah pemandangan kiamat di mana-mana. Nikmati pemandangan terakhir dari dunia lama, kata Gu Huo Jin perlahan, matanya penuh dengan fanatisme. Raja Iblis menghela nafas dalam hati dan mengerutkan kening dalam-dalam saat dia melihat ke arah guru kuil samsara. Meski ekspresi pria itu juga jelek, masih ada tatapan penuh perhatian di matanya. Sepertinya dia tidak berniat menyerah. Di wilayah luar surga, tiba-tiba, Han Li berhenti dan mengalihkan pandangannya ke bawah sambil mengeluarkan teriakan kaget. Aura ini adalah, gumam Jin Tong saat dia juga merasakan aura datang dari bawah. Han Li hendak membaca mantra untuk menyelidikinya ketika dia tiba-tiba merasakan sakit di kepalanya. Sebuah pemandangan muncul di benaknya.
Itu adalah adegan pertarungan antara Master Kuil Samsara dan Master Iblis dan Gu Huojin. Pada saat yang sama, emosi aneh muncul di benaknya. Itu penuh dengan kebencian terhadap Gu Huojin. Emosi ini datang dari Guru Kuil Samsara. Saat merasakan emosi Guru Kuil Samsara, Han Li juga merasakan bahwa pikirannya dirasakan oleh Guru Kuil Samsara. Saat ini, keduanya merasakan telepati. Han Li sedikit terkejut. Dia segera memberi isyarat dan petir emas keluar dari lengan bajunya. Itu langsung menghilang ke dalam kehampaan di depannya. Lalu, dia menarik Jin Tong ke sampingnya. Setelah kilatan petir, keduanya juga menghilang. Pada saat yang sama, di langit di atas benua istana surgawi, Master Kuil Samsara, Master Iblis, dan Gu Huojin bertarung dengan sengit. Pada saat ini, ketiganya membuka domain spiritual masing-masing. Emas, perak, dan merah tua, tiga domain spiritual besar saling terkait erat. Dalam sekejap, banyak jalur spasial, jalur waktu, dan jalur reinkarnasi dibuka, menghubungkan banyak dunia. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya diekstraksi secara paksa dari alam tersebut dan ditambahkan ke tiga domain spiritual. Setelah tabrakan sengit, ketiganya dikirim terbang mundur. Master Iblis menegakkan tubuhnya dan segera menenangkan diri. Dia mengangkat tangannya dan menggenggam Void. Cahaya perak menyala di antara jari-jarinya. Domain spiritual spasialnya segera bersinar dengan cahaya perak. Lusinan raksasa perak seukuran gunung melompat keluar dan melekat erat pada domain spiritual emas Gu Huojin. Raksasa-raksasa ini tampak luar biasa tinggi dan kuat. Mereka tampak persis seperti Tuan Iblis. Seluruh tubuh mereka adalah sejenis kristal perak yang menggeliat, yang terkondensasi dari kekuatan luar angkasa yang rusak. Itu dipenuhi dengan kekuatan hukum ruang angkasa yang sangat kejam, yang saling menekan dan mengeluarkan suara mencicit yang menusuk telinga. Master Iblis memberi isyarat dan melambai. Lusinan raksasa perak menjerit dan tiba-tiba meledak, berubah menjadi puluhan awan jamur perak. Kekuatan penghancuran ruang yang tak ada habisnya menyebar ke segala arah. Dengan suara berderak, domain roh emas meledak, membuka celah besar. Bayangan merah melintas. Master Kuil Samsara muncul di depan celah domain spiritual emas lalu meninju. Ruang di belakangnya bergemuruh dan bergetar, dan di senam jalan reinkarnasi yang sebesar bintang muncul. Permukaan dis reinkarnasi ditutupi dengan rune rumit yang tak terhitung jumlahnya. Di masing-masing dari 6 sudut cakram, bayangan ras yang berkelap-kelip. Ada manusia, setan, hantu, dunia debu, dan masih banyak lagi. Seolah-olah semua makhluk di dunia berkumpul di sini. Saat roda yang mengendalikan siklus kehidupan, kematian, dan reinkarnasi segala sesuatu di dunia berputar dengan suara gemuruh yang nyaring, seolah-olah tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari nasib reinkarnasi. Roda reinkarnasi yang berputar dengan cepat langsung masuk ke dalam wilayah spiritual emas kuno. Sesuatu yang tak terlukiskan mungkin akan meledak. Itu beberapa kali lebih kuat daripada saat dia membunuh Raja Tulang. Domain roh emas bergetar hebat saat retakan besar muncul di sana. Domain roh di dekat roda samsara hancur seperti porselen. Tubuh Guru Kuil Samsara sudah ditutupi dengan tanda merah tua yang pekat. Pipinya yang sudah cekung semakin tenggelam, seolah seluruh daging dan darah di tubuhnya telah tersedot keluar. Dia menutup mata terhadap semua ini. Dia menggumamkan mantra, membuat segel dengan satu tangan, dan menamparkan ke depan. Cahaya merah tua yang tebal keluar dari telapak tangannya dan menyatu ke dalam cakram samsara. Cakram 6 jalan reinkarnasi segera berukuran 2 kali lipat, seolah-olah membutuhkan tonik yang hebat. Cahaya yang dipancarkannya tiba-tiba menjadi lebih kuat, dan seluruh cakram samsara bergetar hebat. Domain roh emas di dekatnya bergemuruh dan berguncang, runtuh dan hancur di area yang luas. Kecepatan di senam jalan reinkarnasi tiba-tiba meningkat 10 kali lipat, menghantam Gu Orjin dengan kekuatan yang tak tertandingi.
Kemanapun ia melewatinya, domain roh emas hancur sedikit demi sedikit. Dalam sekejap mata, benda itu telah hancur di depan Gu Huojin. Melihat kekuatan di 6 jalan reinkarnasi, Gu Huojin mau tidak mau terlihat serius. Dia membuat segel dengan satu tangan dan melambai. Kain kasa emas terbang keluar dari tubuhnya, dihiasi bintik-bintik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya. Itu memancarkan cahaya keemasan, seperti sungai emas bintang. Kekuatan hukum waktu yang tak ada habisnya terpancar darinya. Kasa emas ini jelas merupakan senjata dewa yang sangat kuat, jauh lebih unggul dari senjata dewa kelas 2. Kasa galaksi terbentang dengan suara mendesing, berubah menjadi 9 tirai cahaya keemasan yang megah di depannya. Tirai cahaya keemasan baru saja terbuka ketika di 6 jalan reinkarnasi runtuh menimpanya. Serangkaian suara retakan terdengar, seolah-olah langit telah terbakar dengan kembang api keemasan yang mempesona. Satu demi satu, tirai cahaya keemasan pecah. Dalam sekejap mata, ke-9 tirai tipis itu hancur. Kasa emas muncul kembali, tapi sudah pecah menjadi selusin bagian. Namun, kecepatan maju di 6 jalur reinkarnasi juga melambat untuk sesaat. Gu Huojin membuat segel dengan kedua tangannya, menciptakan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Lalu, dia menunjuk ke kekosongan. Kasa emas yang pecah terbakar habis. Bintang emas yang tak terhitung jumlahnya keluar dari sana dan jatuh ke domain spiritual sekitarnya. Cahaya keemasan di domain roh sepertinya telah menyala dan segera mulai melonjak dengan hebat. Dalam sekejap, sungai bintang emas yang tak terbatas dan ganas muncul, menelan 6 jalan cakram samsara, guru kuil samsara, dan guru iblis yang mengikuti di belakangnya. Kekuatan waktu yang tak ada habisnya melonjak dari sungai bintang. Seolah-olah waktu telah hilang tanpa ampun dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Master Iblis tertangkap basah. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menangis sebelum dia ditelan oleh gelombang sungai bintang. Cakram 6 jalan reinkarnasi bergetar saat ditelan oleh sungai emas bintang. Murid guru kuil samsara sedikit menyusut. Dia segera membuat segel dengan kedua tangannya. Rune pada di 6 jalan reinkarnasi menyala dan segera stabil, menghancurkan Gu Huojin. Tubuh Gu Huojin berubah menjadi bola cahaya keemasan dan melayang menjauh. Guru kuil samsara tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melonggarkan segel di tangannya. Di 6 jalur reinkarnasi hanya mengudara. Ia berlari ke depan agak jauh dan kemudian berhenti. Pada saat ini, sungai emas bintang yang bergelombang tiba-tiba melintas dan berubah arah. Itu berputar dan berubah menjadi pusaran emas besar dalam sekejap mata. Kekuatan sobek di sekitarnya tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih kuat. Cakram 6 jalan reinkarnasi menjadi tidak stabil dan terbang menuju kedalaman pusaran bersama dengan sungai emas bintang. Guru kuil samsara mengulurkan kedua tangannya dan membuat segel. Rune pada di 6 jalan reinkarnasi bersinar terang dan berputar dengan cepat, mengeluarkan suara siulan yang mengerikan. Hukum samsara yang agung muncul dari cakram 6 jalan reinkarnasi, menahan kekuatan robekan pusaran emas dan dengan cepat menstabilkannya. Tetapi pada saat ini, pusaran emas di dekatnya menyala lagi. Rantai emas yang tak terhitung jumlahnya keluar darinya dan melilit 6 jalan reinkarnasi, membentuk sangkar rantai dalam sekejap mata. Setiap rantai memancarkan fluktuasi hukum waktu yang kuat. Hukum waktu ini cenderung mengarah pada hukuman penjara. Gelombang fluktuasi kuat hukum waktu terpancar dari sangkar rantai emas. Samsara dis yang berputar cepat segera berhenti seolah-olah telah disegel. Master kuil samsara, yang berada di cakram 6 jalan reinkarnasi, juga terjerat oleh beberapa rantai dan tidak bisa bergerak. Sesosok kabur di atas pusaran emas. Gu Orjin muncul dalam sekejap dan menunjuk dengan jarinya. Siluet panah emas keluar dari ujung jarinya. Petir emas melingkarinya, tapi itu bukanlah hukum petir. Sebaliknya, itu adalah hukum waktu. Panah emas itu sangat cepat. Dalam sekejap,
Ia muncul di depan guru kuil samsara, mengincar kepalanya. Guru kuil samsara melihat panah emas di depannya, tapi dia tidak panik. Sebaliknya, dia malah tersenyum. Kekosongan di atas domain roh emas bergerak dan pedang guntur emas menerobos udara. Dikelilingi oleh kilat emas. Kali ini, petir emas adalah kekuatan guntur yang asli. Di bawah pedang guntur, sosok kabur dan seorang pria berjubah hijau muncul. Itu adalah Han Li. Tanpa melihat situasinya, dia meninju. Bayangan tinju emas keluar. Itu adalah tinju pemusnahan 5 elemen besar. Dengan kultivasinya saat ini, langkah ini menjadi lebih misterius. Ia menggambar lintasan zigzag di udara dan menghalangi jalan guru kuil samsara, mengenai bayangan panah emas. Suara ledakan terdengar. Bayangan panah emas meledak dan berubah menjadi cahaya keemasan di seluruh langit. Hei, itu kamu. Kamu masih hidup. Baiklah, biarkan aku menyingkirkanmu sendiri. Mata Gu Huojin menjadi gelap saat dia melihat Han Li. Dia mengangkat lengannya dan hendak melakukan sesuatu. Cahaya keemasan melintas di belakang Han Li, dan bayangan roda emas yang berputar cepat muncul. Sosoknya langsung berubah menjadi bayangan dan menghilang. Saat berikutnya, dia muncul di depan guru kuil samsara dari udara dan mengangkat tangannya untuk menebas. Api emas menyembur dari tangannya. Itu adalah nyala api dari Broken Time Torch. Setelah berguling sedikit, pedang itu berubah menjadi pedang api emas dan melintas di sangkar rantai emas. Sangkar rantai emas dipotong menjadi 2. Guru kuil samsara melepaskan diri dan berkata kepada Han Li dengan suara rendah. Terima kasih. Pupil Gu Huojin mengecil saat melihat ini. Ini adalah domain spiritualnya, tapi Han Li datang dan pergi dengan begitu mudah dan menghancurkan penjara Skylock miliknya dengan lambaian tangannya. Namun, dia tidak mengejar Han Li. Sebaliknya, dia menghilang lagi ke dalam domain roh di sekitarnya. Pusaran emas menghilang dalam sekejap dan berubah kembali menjadi domain spiritual emas. Domain spiritual yang telah dihancurkan oleh 6 jalan cakram samsara telah dipulihkan, dan domainnya tiba-tiba meluas lebih dari 100 kali lipat. Cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya berdesir di dalamnya, seperti lautan emas yang luas. Domain spiritual Gu Huojin tidak menguat seperti milik Han Li. Sebaliknya, itu berubah menjadi cairan. Kelihatannya lemah, tapi tidak mungkin dihancurkan. Tekanan besar datang dari segala arah, seperti ombak laut yang membentang tanpa henti. Gelombang hukum waktu mengiringi dampaknya dan mengikis keduanya, masuk melalui setiap lubang. Han Li mengerutkan kening. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan dan dia segera membuka domain waktu spiritualnya. Domain spiritual yang benar-benar solid muncul, dengan wilayah pegunungan dan sungai yang luas. Ini segera memblokir erosi domain spiritual emas di sekitarnya dan menyebar ke sekitarnya. Domain spiritual di sekitar Gu Huojin bersinar dengan liar. Mereka ingin menghentikan domain spiritual Han Li, tetapi tidak berdaya dan terus-menerus didorong mundur. Namun, area yang ditempati oleh domain spiritual Han Li kurang dari 1% dari domain spiritual Gu Huojin, jadi itu bukan masalah besar. Melihat ini, sedikit keterkejutan muncul di mata guru kuil samsara. Lalu dia diam-diam mengirimkan suaranya ke Han Li. Raja Iblis tersapu oleh laut bintang emas dan keberadaannya saat ini tidak diketahui. Untuk melawan Gu Huojin, kekuatannya sangat diperlukan. Aku ingin tahu apakah teman Han dapat membantu menyelamatkannya. Mendengar ini, mata Han Li bersinar dengan cahaya keemasan. Dia melihat sekeliling dan matanya tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat tangannya dan meraih kekosongan. Pelangi emas keluar dari tangannya dan masuk ke suatu tempat di sungai bintang emas. Lalu sesosok tubuh tersapu oleh pelangi emas dan terbang keluar. Itu adalah Raja Iblis.